Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder dulurku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai elko ini untuk power supply ya dulur. Sebelum itu akan saya ucapkan dulu selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah dulur, di kesempatan kali ini saya akan membahas ini mengenai elko ya. Jadi untuk elko itu yang ideal itu berapa jumlahnya ya. Nah, untuk jumlah dari elko ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, semisal hanya dipasang satu set seperti ini, apakah boleh? Boleh saja dulur-dulur. Dan semisal dipasang banyak set ya, atau jumlahnya itu lebih banyak juga boleh. Tapi ada salah satu hal yang perlu diingat atau yang perlu diketahui. Sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Perlu diketahui elko ini fungsi utamanya adalah sebagai, istilahnya bisa kita sebut sebagai tandon tegangan ya dulur. Jadi tandon tegangan positif, negatif, dan ground. Nah, karena di sini trafo ini hanya mengeluarkan tegangan AC atau arus bolak-balik ya dulur. Setelah melewati rangkaian yang dinamakan dioda akan menjadi tegangan DC, dan setelah itu disearahkan menggunakan elko ini. Nah, jadi jumlah elko ini juga bisa menentukan hasil suaranya ya. Semisal kita pakai satu set atau dua buah elko seperti ini hasilnya ya bisa bunyi dulur. Jadi power amplifier itu bisa bunyi, tetapi kurang maksimal ya jika dipergunakan untuk luar ruangan seperti untuk power subwoofer. Kenapa kok begitu? Karena untuk power subwoofer itu sangat banyak menghabiskan tegangan ya, atau menghabiskan listrik istilahnya. Jadi tegangan itu pasti ada tegangan drop. Jika elko-nya yang dipasang hanya 2 biji seperti ini atau satu set seperti ini, nanti si trafo ini akan cepat panas ya dulur. Itu menurut pengalaman yang telah saya lakukan. Jadi kenapa kok bisa trafonya panas? Karena drop tegangan di power ini itu sangat besar dulur. Nah, untuk kinerja trafo ini sangat ekstra, karena kan untuk sisa tandonan listrik di elko ini sangat cepat habis ya, karena tersedot untuk suara subwoofer, karena identik dengan suara gelar yang tentunya juga akan banyak memakan tegangan ya. Jadi semisal dulur-dulur mau merakit sebuah power untuk subwoofer, bisa dipergunakan elko ini, jumlahnya ini diperbanyak ya. Ya, kalau saran saya minimal 6 biji lah untuk power subwoofer ya. 6 biji elko atau 3 set elko. Nah, untuk kendala yang berikutnya, jika kita memasang hanya 2 buah seperti ini saat start pertama biasanya kalau trafonya besar dan kita menggunakan 2 buah elko saja, itu jika kita start jadi bisa ngetrip MCB nya atau jeglek, bisa jadi juga tidak jeglek. Dulu saya pernah gini dulur. Nah, saya sekedar cerita, dulu juga pernah saya merakit sebuah power amplifier menggunakan trafo 10 ampere dengan hanya menggunakan 2 buah elko. Dan saat saya start itu tidak jeglek dulur. Nah, setelah itu saya tambah untuk jumlah elko nya, saya pasang 6 buah elko. Nah, untuk trafonya juga tetap 10 ampere dulur. Setelah saya coba itu jeglek dulur, jadi MCB nya turun atau ngetrip ya istilahnya. Nah, kok bisa begitu? Kenapa? Nah, itu wajar ya dulur, karena di sini ada pengkonsletan tegangan. Nah, karena di sini ada negatif dan positif yang disatukan supaya menjadi tegangan ground ya. Jadi bisa menyebabkan MCB nya turun. Nah, untuk yang kedua juga karena elko yang dipasangkan itu belum ada tegangannya, jadi masih kosong ya.
untuk si trafo ini jadi nyedot atau istilahnya menyerap tegangan itu lebih banyak. Nah, jadi untuk idealnya sebuah power amplifier, kalau saran saya jika dipergunakan di dalam rumah, kita menggunakan 2 buah elko saja sudah bisa ya, sudah boleh. Dan untuk hasil suaranya juga lumayan lah untuk di kelas rumahan. Nah, seandainya powernya akan dipergunakan di luar ruangan, paling enggak ya kita pakai 2 set atau 4 buah biji elko, ataupun kita juga bisa memasangkan elko lebih dari 4, jadi bisa 6, bisa 8, atau juga bisa 10. Itu tergantung budget dulur-dulur ya. Jika punya uang banyak ya bisa diperbanyak untuk elkonya, supaya apa, supaya nanti saat dipergunakan untuk power subwoofer tegangannya tidak begitu ngedrop, jadi untuk tandon listriknya ini lebih banyak dan untuk hasil suaranya akan lebih anteng ya istilahnya dulur. Nah, itu tadi untuk sekilas ya dulur dari pengalaman saya. Ini saya berikan ke dulur-dulur semua supaya saling belajar ya mengenai power amplifier tentunya. Ya, mungkin itu untuk kesempatan kali ini ya dulur. Ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa diklik tombol subscribe, ikuti seluruh video dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.